Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian di hari dan bulan yang baru ini. Kita percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa di mana kita semua boleh dibawa ke sebuah tema yang baru, bercahaya bagi bangsa. Kita percaya ketika kita ditempatkan sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki rancangan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena melalui kehidupan kita, kita boleh membawa karya Roh Kudus. Kita boleh membawa berita tentang Yesus kemanapun kita pergi. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Saya akan bacakan ayat 45 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal 10, ada dua peristiwa yang sangat penting yang menyatakan bahwa Yesus dan Roh Kudus itu bukan hanya milik orang Kristen. Yesus dan Roh Kudus itu bukan hanya milik orang Yahudi yang percaya kepada Mesias yaitu Yesus. Tetapi Yesus dan Roh Kudus adalah untuk semua bangsa. Peristiwa pertama adalah berbicara tentang bagaimana Petrus ketika dia berdoa di atas soto rumah dan dia saat berdoa mendapatkan penglihatan. Di situ memberikan sebuah garis besar bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Karena dia bermimpi tentang sekumpulan binatang berada di dalam sebuah kain besar dan Tuhan berkata, sembelihlah dan makanlah. Ini berbicara tentang bahwa segala sesuatu yang Tuhan nyatakan halal tidak boleh diharamkan oleh manusia. Ya, dan pada saat peristiwa yang kedua terjadi di rumah Kornelius, di mana Petrus digiring oleh suara Tuhan dan dijemput oleh orang utusan Kornelius berdasarkan tuntunan Roh Kudus, sehingga Petrus masuk ke rumah Kornelius dan ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi di mana ketika Petrus berbicara tentang Injil kebenaran firman Tuhan, tentang Kristus, terjadi kepenuhan Roh Kudus. Wow, luar biasa sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal pula yang kita bisa lihat dari pembacaan ini, bahwa Yesus mati dan bangkit bagi semua bangsa dan Roh Kudus diberikan bagi semua bangsa. Jadi tidak dibatasi oleh siapapun, oleh bangsa manapun, oleh warna kulit atau apapun. Nah saudara, kalau kita bisa melihat apa yang Petrus lakukan selanjutnya, ini menjadi sebuah respon yang sangat penting. Ketika seseorang menyadari bahwa Yesus dan Roh Kudus diberikan dalam kehidupannya, dan juga ketika Yesus dan Roh Kudus juga diberikan kepada orang lain. Jadi katakan begini, Rasul Petrus mendorong mereka untuk meresponi anugerah Allah. Dengan apa saudara? Dengan membaptis mereka. Kenapa dibaptis? Pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Yang pertama adalah baptisan itu sebagai tanda atau inisiasi masuk di dalam tubuh Kristus, di mana di situ ada persekutuan orang-orang percaya yang kepalanya adalah Kristus. Artinya melalui hal ini, melalui pembaptisan ini, orang menundukkan diri kepada Kristus sang kepala, dan juga orang mempersekutukan diri dengan seluruh anggota tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa tanda baptisan itu sendiri? Ya, tanda baptisan adalah tanda meninggalkan kehidupan lama. Manusia lama masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu manusia baru di dalam Kristus. Memang dalam perjalanan iman selanjutnya orang tidak langsung berubah, membutuhkan proses, waktu serta ketaatan pada firman-Nya. Pasti ada jatuh bangunnya. Namun kalau kita bisa lihat, komitmen setiap orang percaya harus jelas, yaitu meresponi anugerah-Nya dengan belajar berjuang untuk mati terhadap keinginan dosa dan hidup bagi Allah. Keselamatan di dalam Kristus diberikan kepada semua bangsa, semua bahasa, semua warna kulit, dan semua strata sosial. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir bagi semua bangsa. Roh Kudus, kami percaya Engkau juga diberikan kepada semua bangsa. Kiranya kami
boleh mewartakan hal ini sehingga semua orang dari warna kulit apapun, dari strata sosial manapun, bahkan dari bangsa manapun, mereka juga boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima karya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus sebagai pribadi penolong bagi mereka di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari bersama dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.